Video ini lebih cocok didengerin daripada ditonton. Dengerin aja sambil nyuci baju, main game, nyetrika, nyetir, atau kegiatan ringan lainnya. Sekarang aku mau cerita tentang nilai-nilai yang aku dapat dari baca bab 3 buku Men Are From Mars, Women Are From Venus. Kurang lebih itu pembahasan tentang perbedaan laki-laki dan perempuan dalam menghadapi masalah. Secara simpelnya kayak gini, kalau ada masalah, laki-laki bakal diem, dan kalau perempuan ada masalah, mereka akan bercerita. Nah, terus hal terburuk adalah kalau dua-duanya lagi ada masalah, bakal terjadi ketidakcocokan dan mungkin sampai kekacauan. Perempuan bakal nganggep laki-laki nggak peduli karena laki-lakinya diem aja, sedangkan laki-laki bakal nganggep perempuannya kebanyakan ngomong. Nggak cocok kan jadinya. Kalau udah kayak gini, yang paling penting itu bukan seberapa dalam mereka saling sayang dan saling cinta, kata John Gray, tapi seberapa dalam mereka saling memahami. Oke, kita bahas satu-satu. Pertama, kalau laki-laki lagi ada masalah. Kalau laki-laki lagi ada masalah, mereka nggak akan membicarakan apa yang menjadi masalah bagi dirinya. Mereka akan bicara kalau memang benar-benar butuh bantuan. Laki-laki, kalau lagi ada masalah, sangat pendiam dan mereka bakal masuk ke gua pribadinya untuk memikirkan dan merenungkan masalahnya, sambil nyari cara buat menyelesaikan permasalahannya itu. Itu tahap pertama yang biasa laki-laki lakukan kalau dia lagi ada masalah. Selanjutnya, kalau laki-laki sudah dapat solusi, kemungkinan laki-laki bakal keluar dari gua pribadinya. Tapi, kalau belum dapat pemecahan masalah atau solusi, kemungkinan laki-laki itu bakal melakukan sesuatu untuk menenangkan dirinya. Bisa main gitar, main game, atau ngelakuin hobi lainnya. Nah, biasanya semakin besar masalahnya, semakin menantang juga yang dia lakukan. Kalau dia hobi lari, mungkin dia bakal ikut maraton, atau bahkan ikut ultramaraton buat menenangkan dirinya dan pikirannya. Nah, kalau dia udah tenang, dia bakal lebih mudah menyelesaikan masalahnya. Itu tahapan laki-laki kalau menghadapi masalah. Nah, kalau perempuan, beda. Kalau perempuan lagi ada masalah, untuk memperoleh kelegaan, mereka akan mencari orang yang mereka percayai untuk diceritai masalah yang mereka hadapi. Dan mereka bakal cerita secara mendetail. Di sini aku setuju sih, perempuan itu biasanya kalau cerita mendetail, beda sama laki-laki. Nah, kalau perempuan udah menceritakan permasalahannya dan berbagi perasaan yang dia rasakan, perempuan akan merasa lebih baik. Kata buku ini, bagi perempuan, berbagi kesulitan adalah tanda cinta dan kepercayaan. Nggak kayak laki-laki, perempuan nggak malu buat menceritakan perasaan mereka yang kebingungan, yang pusing, ataupun capek. Mereka merasa lebih senang kalau punya teman yang bisa diajak berbagi perasaan dan kesulitannya. John Gray bilang, untuk merasa lebih enak, perempuan akan berkumpul bersama dan secara terbuka membicarakan kesulitan-kesulitan mereka. Jadi, itu yang perempuan dan laki-laki lakukan kalau lagi ada masalah. Nah, kalau kita udah paham gimana caranya pasangan kita menghadapi masalah, selanjutnya gimana caranya kita mensupport pasangan kita dalam menghadapi masalah itu? Oke, kita bahas. Pertama, support dari perempuan ke laki-laki. Nah, sekarang kan kita udah tahu dan udah paham gimana laki-laki ngadepin masalah. Selanjutnya, yang bisa perempuan lakukan adalah menahan diri untuk nggak menuntut laki-lakinya membicarakan atau cerita tentang masalah yang sedang dia hadapi. Kalau si dia lagi murung dan jadi pendiam, mungkin nggak apa-apa ditanya, kamu kenapa? Tapi, yang paling penting itu jangan nuntut dia buat cerita lebih dalam tentang permasalahannya. Karena laki-laki lebih tenang kalau mereka diem dan nggak menceritakan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Menurutku, tahap setelah ini, tahap yang rentan terjadi pertengkaran. Kalau laki-laki udah ngurung diri, tapi nggak juga menemukan pemecahan masalah, mereka cenderung melakukan hal lain yang membuat mereka lebih rileks. Contohnya, main basket atau main mini soccer. Nah, di sini ujiannya bagi perempuan. Laki-lakimu lagi terlihat pusing dan jadi pendiam. Lah, tapi tiba-tiba malah keluar main basket sama teman-temannya. Gimana perasaanmu? Udah dicuekin, terus ditinggal. Kemungkinan besar kalian bakal nggak suka kan? Nah, di sini kerjasama dua pihak dibutuhkan. Dengan laki-laki tahu seperti apa perilakunya dalam menghadapi masalah, laki-laki harus sedikit ngasih clue ke pasangannya kalau dirinya sedang nggak baik-baik saja atau sedang ada masalah. Nggak perlu detail, tapi yang penting pasanganmu tahu kalau dirimu lagi ada masalah. Terus perempuan kalau udah dikasih clue sama laki-lakinya, harus kerjasama dengan nggak nuntut laki-laki buat menceritakan secara terbuka masalahnya. Perempuan juga harus sadar gimana perilaku laki-laki dalam menghadapi masalah.
Nah, keseimbangan dua belah pihak dalam memaklumi keadaan dan sifat alami masing-masing itu penting banget. Jaga keseimbangan ini mungkin juga masih jadi tantangan buat aku. Tapi yang paling penting itu adalah aku paham dulu gimana sifat alamiku dan gimana sifat alami pasanganku. Selebihnya aku pasrahin sama waktu dan proses buat ngejalaninnya. Oh iya, laki-laki kalau ada masalah, mereka bakal sangat fokus sama pemecahan masalahnya. Dan bakal nggak terlalu fokus sama hal-hal lain. Jadi tolong maklumin ya, kalau laki-lakimu kelewat tentang suatu hal. Hehe. Selanjutnya kita bahas support dari laki-laki ke perempuan, kalau perempuan lagi ada masalah. Kita udah tahu kalau perempuan lagi ada masalah, dia cenderung akan menceritakan masalahnya secara detail ke orang yang dia percaya. Kalau perempuanmu banyak ngomong dan cerita ke kamu, berarti itu pertanda baik. Perempuanmu masih percaya sama kamu. Nah, respon kita sebagai laki-laki gimana? Dari buku ini tuh aku tahu kalau perempuan lagi cerita tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi, kita sering nganggep kalau permasalahan pribadi dia itu adalah tanggung jawab kita, laki-laki. Jadi, kita akan merasa bersalah. Semakin besar kesulitan yang perempuan hadapin, kita, laki-laki, semakin merasa bersalah. Kita laki-laki tuh sering kali lupa kalau yang diharapkan perempuan itu adalah didengar, bukan dikasih solusi. Jadi, support yang bisa kita kasih adalah mendengarkan dengan empati cerita mereka tanpa perlu merasa bersalah ataupun bertanggung jawab untuk mencarikan solusi atau jalan keluar. Buku ini tuh bilang kalau perempuan lagi bener-bener marah, laki-laki cenderung menganggap perempuannya sedang mempermasalahkan dirinya. Dan kalau kemarahan perempuan sudah berkurang, laki-laki menganggap kalau saat itu wanita lagi minta ujangan laki-laki. Sayangnya pikiran laki-laki itu kurang tepat. Perempuan sebenarnya pingin laki-lakinya memahami perasaan mereka, dan pingin laki-lakinya membiarkan mereka bicara lebih banyak tentang masalahnya. Ini tuh juga buat catatan buat aku, karena aku laki-laki. Nah, terus di buku ini tuh diceritain kalau kadang laki-laki nggak sabar kalau perempuannya cerita tentang keluh kesahnya secara mendetail. Dan juga kadang ceritanya perempuan itu loncat-loncat, makanya laki-laki kadang nggak sabar. Jadi kalau perempuan cerita itu kadang dari pembahasan A tiba-tiba ke pembahasan B. Buat laki-laki itu rada membingungkan. Sejujurnya, bagiku itu juga agak mengganggu kalau perempuan lagi cerita, tiba-tiba loncat-loncat topik pembahasannya. Tapi, buku ini ngejelasin gimana caranya biar laki-laki tetap tenang dalam menghadapi itu. Caranya adalah kita, laki-laki, harus ingat seberapa besar manfaat yang perempuan dapat kalau dia lagi menceritakan permasalahannya. Kalau kita tetap bisa sadar, mendengarkan cerita perempuan itu bisa menolong dia, mungkin itu bisa membantu laki-laki lebih lega dan lebih enak dalam mendengarkan perempuan. Nah, kalau perempuan sudah sadar bahwa dirinya itu kalau cerita biasanya sangat detail dan lompat-lompat topik pembahasannya, perempuan bisa ngebantu laki-laki dengan cara ngasih dulu kesimpulan atau hasil akhir dari ceritanya. Baru setelah itu dilanjutkan dengan cerita detail tentang apa yang kalian rasakan. Jadi saling ngebantu gitulah biar dua-duanya saling nyaman. Tadi kan laki-laki kalau ada masalah dan mau menyendiri, baiknya mereka kasih tahu dulu ya ke perempuannya. Kalau dirinya itu lagi ada masalah, biar perempuannya tahu. Laki-lakinya itu diem karena ada masalah. Nah, sekarang perempuan gantian. Kalau lagi ada masalah dan mau cerita ke pasangannya, kasih dulu kesimpulan cerita, ending cerita, atau hasil akhir dari cerita kalian. Baru setelah itu cerita lebih detail. Biar bisa bantu laki-laki buat dengerin kamu lebih nyaman. Nah, yang menurutku paling sulit itu kalau dua-duanya lagi ada masalah di waktu yang bersamaan. Soalnya kan secara naluri keduanya punya cara menghadapi masalah yang sangat bertolak belakang tuh. Yang laki-laki diem kalau lagi ada masalah, sedangkan yang perempuan malah cerita kalau lagi ada masalah. Tapi yang paling penting, menurutku itu kita harus paham dulu gimana caranya laki-laki ngadepin masalah dan gimana caranya perempuan ngadepin masalah. Selebihnya kita andelin proses dan waktu buat mahamin satu sama lain. Kurang lebih kayak gitu sih nilai-nilai yang aku dapat dari baca bab 3 buku ini. Kalau kalian baca sendiri bukunya, aku yakin kalian pasti bakal dapat sudut pandang lain. Kalau mau beli bukunya jangan lupa beli yang original ya. Next, aku bakal bahas cara yang aku dapat buat memotivasi pasangan dan berbicara dengan pasangan. Kalau kalian suka sama kontennya, jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih.